Halo semuanya, ketemu lagi. Yap, jadi pada video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail dari video ya. Kali ini kita akan nge-build sebuah PC gaming atau PC office ya bisa dibilang. Ini dalam kondisi full set cuy. Mulai dari PC-nya itu sendiri, terus ada monitor, mouse dan juga keyboard. Dengan budget kurang lebih sekitar di 4 jutaan. Dan tentunya dari beberapa part yang akan kita pakai pada rakitan kali ini itu adalah kombinasi antara part baru dan part second. Yap, di sini kita pakai kombinasi antara part baru dan part second ini agar harga yang kita dapat itu nggak terlalu bengkak cuy. Karena seperti yang kalian tahu ya, harga komponen PC sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Ya harusnya kalian udah pada tahu lah ya. Nah, kira-kira apa aja nih komponen-komponen yang akan kita gunakan pada rakitan PC kali ini? Jadi ya udah, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja mari kita bahas komponennya. Let's go. Oke, jadi yang pertama untuk prosesornya di sini kita menggunakan prosesor dari Intel yaitu Intel Core i7-3770. Secara singkat, prosesor ini tuh menggunakan 4 core dan 4 thread dengan konsumsi daya ini di 77 watt. Ya ini nggak terlalu tinggi lah ya. Sebetulnya temen subscriber yang pengen build PC ini ya, itu dia terinspirasi dari PC build rakitan budget 3 jutaan yang ada di video gua sebelumnya cuy. Ya kalau kalian tahu videonya itu video yang ini guys. Dan dari beberapa part yang dipakai ini kita modif sedikit lah, karena bisa dibilang kalau kita pakai plug ketiplek sama itu dari segi partnya ada yang udah ready stock dan ada juga yang udah tidak ready stock lagi guys. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi part yang ada di market sekarang cuy. Kemudian untuk coolernya di sini kita pakai cooler dari Deepcool dan sejujurnya ya ini seri dari Deepcoolnya itu gua kurang tahu ya, karena dari barang yang kita dapat ini tuh kita dapat second cuy. Jadi cooler ini tuh kita dapat paketan sama motherboard. Menurut gua cooler ini tuh udah cukup banget ya untuk ngehandle prosesor Intel Core i7 Gen 3 ini cuy. Daripada kita pakai stock cooling bawaan dari Intel, menurut gua cooler ini tuh udah lebih dari cukup. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita pakai motherboard dari Gigabyte H61. Pilihan motherboard Gen 3 dari Intel ini ya cukup mainstream cuy di kalangan PC builder low budget. Alasan kita pakai motherboard ini ya karena kebetulan kita dapatnya stok dari Gigabyte ini cuy. Sebetulnya kalau kalian mau cari second juga itu banyak ya, kalian bisa pilih dari brand Asus atau dari brand MSI. Ya kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget kalian nantinya. Kemudian untuk RAM-nya di sini kita menggunakan RAM dari Hynix 2x8GB 1600 MHz. Surprisingly ya, harga RAM ini tuh kita dapat 2 kali lipat dari harga biasanya cuy. Ya emang agak anomali sih ini. Tapi ya mau gimana lagi guys. Supply and demand itu udah jadi hukum alam. Stok makin sedikit, harga makin naik, dan kalau stoknya banyak, harga juga makin bersahabat. Jadi kita tunggu aja kapan harga komponen ini bisa balik lagi ke harga normal cuy. Lanjut untuk storage-nya di sini kita menggunakan SSD dari VC Pro dengan kapasitas 128GB dan untuk kartu grafisnya atau VGA card di sini kita menggunakan VGA card dari MSI GTX 1050 2GB DDR5. Untuk build PC rakitan kali ini kita cukupkan dengan VGA 1050 ini karena dari viewers kita ya untuk kebutuhan PC ini itu nantinya akan dijalankan nggak terlalu berat cuy. Ya nggak terlalu butuh VGA yang kencang-kencang banget. Bisa dibilang untuk kebutuhan gaming itu nggak terlalu intens. Nah sedikit cerita juga ya, kalau VGA ini tuh adalah VGA dari subscriber kita juga cuy. VGA ini tuh sempat dirakit di PC rakitan budget 5 jutaan yang ada di video ini nih, yang rakitan full warna putih ya. Kebetulan karena dia udah upgrade VGA-nya, jadi VGA yang lama ini si 1050 ini itu dijual. Dan karena kita dapat harganya ini juga cocok ya, jadi ya udah langsung aja di sini gua kombinasiin 1050 ini sama i7-3770 ini guys. Kemudian untuk supply daya dari rakitan PC kali ini di sini kita menggunakan power supply dari Corsair CX 600W. Power supply ini juga kita dapat dalam kondisi bekas dan tentunya ini masih good condition cuy. Karena ini 600W ya, jadi untuk kedepannya mungkin yang punya PC ini nanti mau upgrade VGA card, jadi ini nggak perlu ganti power supply lagi. Karena 600W ini udah cukup banget lah untuk ngangkat VGA dengan TDP yang cukup lumayan tinggi. Kemudian yang terakhir untuk casingnya di sini kita menggunakan casing dari Segotep Prime D yang berwarna hitam. Casing dengan tampilan yang simple dan minimalis ini kita pakai karena dari harganya
harganya ini cukup terjangkau guys, di harga cuman 300 ribuan doang. Dan kalau semisal kalian check out di online dan dapat potongan, itu bisa dapat lebih murah lagi di 270 atau 280 ribu. Seperti yang udah gua bilang di awal video tadi ya, karena PC yang kita build ini itu secara full set udah sama monitor, keyboard dan mouse-nya. Jadi di sini untuk monitornya kita pakai dari Xiaomi A24i, dan untuk mouse dan keyboard di sini kita pakai combo mouse keyboard dari Rexus MK8 wireless cuy. Ya untuk sekedar ketik-ketik office ini udah lebih dari cukup. Dan ya guys, itu dia kurang lebih detail komponen rakitan PC budget 4 jutaan kita kali ini. Sekarang kita akan coba tes gimana performa dari PC rakitan yang baru aja kita build kali ini. Untuk gaming dan untuk editing, kira-kira gimana nih performanya? Jadi ya udah, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja mari kita tes performanya. Let's go. Oke, jadi di sini kita coba tes untuk software benchmark ya. Di sini untuk software yang pertama di Cinebench R23. Untuk skor dari CPU multicore-nya ini bisa menyentuh di 3099 poin, dan untuk CPU single core-nya ini di 697 poin. Kemudian kita geser untuk performa grafisnya. Di sini kita coba tes pertama di skor 3D Mark Firestrike. Untuk skor grafiknya ini bisa dapat di 1892 poin. Dan untuk skor dari 3D Mark Time Spy ini untuk skor grafisnya di 6789 poin. Kemudian untuk render di software Blender ya, ini kita coba pakai dari asetnya BMW. Di sini untuk CPU render image-nya, untuk skor dari CPU rendernya ini bisa render di 13 menit 6 detik, dan untuk GPU rendernya ini sangat-sangat jauh guys loncatannya. Ini bisa ngerender secara cepat banget cuy, cuman 2 menit 19 detik. Kemudian untuk render software Premiere Pro ya, di sini kita coba masukin footage di PC rakitan episode yang 22 kemarin. Sebetulnya footage-nya ini agak berat cuy, karena di sini beberapa footage-nya itu gua pakai footage 4K dengan durasi kurang lebih di 8 sampai 10 menitan ya. Ini untuk skor rendernya itu berada di 42 menit 29 detik. Ya ini emang agak lama ya bisa dibilang. Cuman kalau semisal kalian pakai VGA ini untuk ngedit-ngedit ringan di CapCut, terus ya mungkin di Adobe Premiere yang gak terlalu banyak layer, ini VGA udah cukup aja cuy menurut gua. Cuman karena di footage rakitan ini itu agak berat ya dengan layer yang cukup lumayan banyak, jadi ya 42 menit ini waktu yang enggak sebentar cuy. Kemudian untuk konsumsi dayanya di PC rakitan kali ini, untuk idle-nya sendiri ini di 70 sampai 80-an watt ya, ini untuk idle. Kemudian untuk full load-nya di sini untuk pemakaian gaming dan untuk render 3D Mark ya tadi itu sekitar 189 sampai 190-an watt. Ya ini bisa dibilang masih tergolong irit dan hemat daya juga ya. Jadi untuk kalian yang di rumahnya masih pakai 900 volt untuk listriknya ya, ini masih aman-aman aja cuy, nggak terlalu boros-boros banget lah. Dan itu dia tadi ya untuk pengetesan di beberapa software yang udah kita tes. Sekarang kita akan masuk ke pengetesan gamingnya. Jadi ya udah langsung aja mari kita tes.
sekarang kita akan masuk ke total harga keseluruhan rakitan pada episode kali ini. Jadi untuk total harga keseluruhan part mulai dari komponen-komponen PC-nya sampai monitor dan keyboard ini bisa menyentuh di angka Rp4.220.000. Dan ini adalah updatean harga per bulan Januari tahun 2026 ini guys. Dan ya guys, jadi itu dia tadi kurang lebih detail performa pada rakitan PC budget 4 jutaan kita kali ini. Seharusnya kalau semisal kita hitung-hitung secara kasar ya, kita compare dengan harga part yang masih normal, PC rakitan kali ini tuh harusnya bisa dapat di range harga 3 jutaan. Jadi 3,8 sampai 3,9 juta. Karena kebetulan harga part sekarang lagi pada naik, jadi ya kalian bisa nilai sendiri kenaikannya itu berapa persen cuy. Di sini gue pengen ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah mempercayakan build PC rakitan kalian di gue, dan gue juga di sini mau ngucapin terima kasih ya di awal tahun 2025 ini channel Cyclone Media sudah menyentuh angka 5.000 subscriber guys. Ya ini gue thank you banget ya buat teman-teman. Semoga ini jadi awal yang lebih baik untuk kedepannya cuy. Dan ya guys, jadi mungkin segitu dulu aja ya video kita kali ini di PC rakitan budget 4 jutaan. Kalau kalian ada saran dan masukan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan ya segitu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten video gue selanjutnya. Yo.